Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memenuhi panggilannya mewujudkan ibadah di rumah kita masing-masing. Pada saat ini tema khotbah berjudul Jadilah Jawaban dengan Menjadi Pekerja Kristus. Dengan bahan bacaan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama menghayati pujian dari anak-anak remaja dan pemuda berikut ini. Ragu lagi untuk
jawaban yang tepat bagi kita adalah senantiasa mengikut Kristus. Demikian persembahan pujian dari anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya teringat, dan tentu ini juga menjadi ingatan kita semua, sebuah cerita terhadap jawaban seseorang yang masuk dalam pelayanan begitu. Jawaban yang sering kita dengar dan mungkin juga kita pernah menjawabnya, yaitu belum mampu masuk dalam pelayanan, belum bisa terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja. Ada sisi lain yang saya cermati, sebenarnya bukan karena tidak hanya tidak mau repot, tetapi lebih pada pemahaman bahwa mereka memiliki jawaban yang sebenarnya kelihatannya enak untuk didengar, yaitu merasa tidak layak, atau bisa jadi dalam jawaban merasa tidak layak itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan dari rasa ketakutan jika suatu saat dalam perjalanan pelayanannya itu tidak menghasilkan sesuatu. Ada perasaan kekhawatiran jika dalam perjalanan itu dia tidak mampu untuk melanjutkannya. Ada kegamangan dalam hatinya jika ternyata dalam perjalanan pelayanannya itu ada banyak gempuran kritikan yang menjadikan orang tersebut kemudian lemah dan kemudian ngelokro dalam bahasa Jawanya untuk tidak melanjutkannya. Jadi lebih pada sikap ketidakmampuan dan ketidaklayaan itu didasari pada sebuah ketakutan. Pada sebenarnya terlibat dalam pelayanan itu, ketidakmampuan secara manusia itu tidak beralasan. Sebab sebenarnya yang memanggil kita untuk masuk dalam pelayanan itu adalah Tuhan sendiri. Ada satu cerita yang saya amati dalam sebuah perjalanan seorang anak. Ketika dia belajar pada level tertentu, anak ini tidak memiliki kreativitas sama sekali. Bahkan cenderung untuk disudutkan oleh banyak teman-temannya, termasuk tidak dihiraukan dan tidak menjadi perhatian sama sekali dari beberapa gurunya. Tetapi ketika masuk dalam level yang lebih tinggi begitu, dia ternyata bisa mempertontonkan talenta yang selama ini orang tidak mengerti. Dia bisa menunjukkan sebuah kepiawaian yang dimilikinya yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh orang, bahkan tidak bisa diperlihatkan oleh dirinya sendiri. Setelah kemudian seorang guru mendekati dan bertanya kepadanya, "Kenapa kok baru sekarang kamu tunjukkan potensi itu?" Anak ini sungguh sangat menakjubkan jawabannya dan saya mengingat betul jawabannya itu. Dia mengatakan, "Saya sendiri, Pak, baru melihat potensi saya itu seperti ini. Saya sendiri, Pak, baru bisa melihat bahwa ada potensi yang ternyata bisa membanggakan banyak orang dan juga kebanggaan diri saya sendiri." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, catatan yang terbaik dalam kisah ini saya mau sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia, bahwa Allah menciptakan saudara-saudara dan saya sejak awal. Itu dipastikan ada potensi dalam diri setiap manusia. Ada talenta dalam bahasa kita, dalam setiap diri manusia. Dan potensi
talenta yang sudah disematkan Allah sejak kita lahir itu tentu bernilai tinggi kualitasnya. Sebab yang memberi bukan manusia, tetapi itu adalah Allah sendiri. Pemberian yang berasal dari Allah yang diperuntukkan untuk setiap manusia yang diciptakan dan bernilai tinggi potensi setiap orang itu. Dan yang lebih sebenarnya dari pemberian Allah itu adalah potensi itu ada peluang, potensi itu ada kesempatan yang Allah berikan terlebih untuk mereka yang sudah dipilihnya, yaitu peluang untuk menjadi teman sekerja Allah. Sehingga kalau sudah mendapatkan potensi dan peluang menjadi teman sekerja Allah begitu, maka sesungguhnya setiap orang ketika akan masuk dalam pelayanan, penilaiannya sumbernya bukan dari manusia, tetapi sumbernya dari Allah yang sudah diberikan potensi itu sejak manusia itu diciptakan atau terlahir di dunia. Nah, saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, nah potensi itu dengan kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap manusia, harapannya adalah potensi itu harus dipakai, potensi itu harus dilihat, potensi itu harus dipertontonkan kepada banyak orang dalam rangka bukan untuk memperlihatkan, mempertontonkan keunggulan pribadinya, tetapi potensi talenta yang Allah berikan sejak kecil itu, sejak kita lahir itu sebenarnya manusia itu dipilih oleh Allah untuk bekerja dan untuk memuliakan Tuhan. Sebab ketika manusia itu memuliakan Tuhan, maka sebenarnya manusia itu dipakai Allah sebagai teman pekerjanya, sebagai teman sekerjanya, sebagai pekerja yang merdeka yang Allah berikan kepada saudara-saudara dan saya. Nah, salah satu potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai teman sekerjanya, sebenarnya pekerjaannya itu adalah tindakan yang sungguh menarik dan menyenangkan. Karena kita diberdayakan dengan kemerdekaan itu hanya untuk menuai sesuatu yang baik. Kita tahu semua masa-masa menuai adalah masa-masa yang menyenangkan. Dan Allah memberikan potensi kepada kita untuk menopang pekerjaan Allah dalam rangka menuai tanaman-tanaman apa saja yang sudah Allah dahulu mengerjakannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan demikian, bacaan kita hari ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana kita memiliki sikap untuk menjadi jawaban untuk menerima peran pekerja Kristus dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Saya membaca lagi di ayat yang ke-38 yang demikian. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat ini sebenarnya lebih mempertontonkan bahwa Allah memiliki otoritas. Dan otoritas Allah dipakainya untuk menentukan siapa-siapa orang-orang yang terbaik, siapa-siapa yang mempertahankan dan mengembangkan potensinya untuk kemudian masuk dalam komunitas ilahi sebagai pekerjanya. Dan sekali lagi saya mengatakan, Allah memiliki cara menilai kepada orang-orang yang dipilihnya.
penilaian Allah pasti jauh di atas dari penilaian manusia. Jika saudara melakukan pelayanan Tuhan dengan setulus hati dan merasa bahwa yang menilai itu Tuhan dan saudara melakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka sebenarnya itulah jawaban. Tetapi ketika saudara melakukan pelayanan dan itu untuk pamrih diri, memuliakan diri sendiri dan takut akan cibiran banyak orang dari dunia yang memang tidak menghendaki firman itu disampaikan, maka saudara-saudara sebenarnya sedang menolak penilaian Allah dan lebih pada penilaian manusia yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita terima ajakan Allah, kita hargai penilaian Allah itu, kita bersyukur karena kita masuk dalam pelayanan itu. Dan tadi dalam bacaan juga disampaikan bahwa misi pekerjaan Allah, misi pekerja yang ada saudara dan saya sebagai pilihan Allah, ada dua hal. Memberitakan firman Tuhan sebagai bentuk perwujudan sukacita dan harapan kehidupan sekarang dan masa depan. Tetapi juga pekerja pilihan Tuhan harus juga menyembuhkan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, supaya kita juga bisa menyembuhkan. Menyembuhkan mereka yang merasa terpojok, menyembuhkan mereka dalam kekalutannya, menyembuhkan mereka dalam pergumulannya. Dan kita terjun di dalamnya. Saudara, sebuah tantangan bagi saya dan saudara-saudara. Jika Tuhan sudah menilai kita baik, apakah kita tetap juga memiliki alasan untuk menilai diri kita layakkah masuk dalam pelayanan? Itu tandanya kita sedang tidak menghargai penilaian Tuhan. Kita justru malah ketakutan terhadap penilaian manusia. Dan itu pasti tidak nalar begitu. Jika Tuhan sudah menentukan, apakah kita juga akan mengingkari jawaban baik kita, kesediaan kita untuk menerima penilaian dan panggilannya? Maka semoga kita semua tetap bersyukur atas penilaian Tuhan. Kita akan memberikan jawaban yang terbaik untuk Tuhan sebagai pekerja Kristus dengan mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Mari kita mengambil saat teduh. Amin.